Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatil imani wal islam amma ba'du. Dosen pembimbing yang saya hormati serta teman-teman di YouTube yang kali ini sedang menyaksikan di channel saya Aulia Faris. Kali ini saya Aulia Faris, mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat 2 akan membahas mengenai model pembelajaran Thames Game Turnamen atau TGT pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Pendidikan Kewarganegaraan. Yang dimaksud dengan Thames Game Turnamen itu yaitu salah satu model pembelajaran yang melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya yang mengandung unsur permainan atau reinforcement. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, apa saja yang langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para pendidik sebagai penyelenggara atau pelaksana pembelajaran? Yang pertama yaitu harus melakukan penyajian kelas atau class presentation. Nah, seperti apa? Pada awalnya guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas atau sering disebut dengan presentasi kelas. Nah, di sana guru menyampaikan tujuan pembelajarannya, lalu mengenai pokok materi penjelasannya secara singkat tentang LKS-nya. Lalu LKS-nya itu dibagikan oleh guru-guru tersebut kepada siswa. Nah, kegiatan itu bisa berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran ceramah dan dipimpin oleh seorang guru. Nah, baik sobat YouTube, itu dalam penyajian kelas. Lalu ada langkah yang kedua yang harus ditempuh oleh para pendidik, yaitu belajar dalam kelompok atau tim. Nah, guru di sini membagi kelas atau membagi kelasnya menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C dan seterusnya. Nah, kelompoknya itu biasanya terdiri dari 5 sampai 6 orang tergantung dari jumlah siswanya di kelasnya itu. Nah, fungsi kelompoknya ini yaitu untuk lebih mengenal. Nah, untuk lebih proaktif dalam pembelajarannya itu. Nah, setelah dibaginya kelompok-kelompok, lalu masuk ke langkah selanjutnya yaitu dalam permainan atau games. Langkah yang ketiga adalah permainan atau games. Games atau permainan di sini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan mengenai materi yang telah dibagikan dalam LKS tersebut. Nah, di sini siswa harus mengerjakan games bernomor sederhana mengenai pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Nah, dalam langkah permainan ini, seorang guru memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk permainan. Lalu setelah permainan itu selesai, maka harus dijumlah dengan skor minimal 10 poin dan hingga mencapai jumlahnya yaitu biasanya 100 poin. Nah, skor yang lebih tinggi yang didapatkan oleh kelompok tertentu biasanya akan diberikan reward oleh seorang guru tersebut, mendapatkan apresiasi ataupun mendapatkan hadiah. Lalu langkah yang terakhir yaitu setelah diadakannya turnamen dan permainan dalam pembelajaran itu, lalu diberikanlah penghargaan kepada peserta didik atau kelompok yang terbaik yang memiliki skor lebih tinggi dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, tim ini atau kelompok ini biasanya dijuluki sebagai super team atau jika rata-rata skornya itu mencapai 50 atau lebih. Lalu ada great team apabila rata-rata mencapai 50 sampai 40. Itu disebut great team. Lalu ada good team apabila rata-rata skornya mencapai 40 ke bawah. Nah, hal ini dapat menyenangkan para siswa hingga mendapatkan prestasi dalam pembelajaran. Nah, itu mengenai langkah-langkahnya. Oke, baik sobat YouTube, kali ini kita akan beralih kepada kelebihan dalam model pembelajaran Thames Game Turnamen. Baik, kelebihannya itu model TGT ini tidak hanya membuat peserta didik cerdas,
berkemampuan akademis tinggi tentunya, tetapi lebih menonjol dalam pembelajaran. Nah, peserta didik ini yang berkemampuan akademis lebih rendah juga ikut aktif atau proaktif dalam pembelajaran yang penting dalam kelompoknya. Lalu yang kedua yaitu dengan model pembelajaran ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Nah, lalu ada yang ketiga, kelebihannya itu dalam model pembelajaran ini peserta didik lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena dalam pembelajaran ini guru menyajikan sebuah penghargaan atau apresiasi berupa reward terhadap peserta didik dalam kelompok terbaik. Nah, lalu yang terakhir yaitu kelebihannya dalam pembelajaran ini peserta didik lebih senang mengikuti pembelajaran, tidak canggung, tidak tegang dalam mengikuti pembelajaran ini karena ada kegiatan permainan. Nah, itu kelebihan dari Thames Game Tournament. Nah, selanjutnya kita beralih kepada kelemahannya. Model pembelajaran TGT ini mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu dalam model pembelajaran ini harus menggunakan waktu yang relatif lama. Kedua, dalam model pembelajaran ini guru dituntut untuk pandai memilih pembelajaran yang cocok untuk model pembelajaran ini. Materinya harus cocok ya, harus sesuai untuk menggunakan model pembelajaran TGT ini. Lalu yang terakhir, guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya membuat soal untuk setiap meja turnamen atau lomba. Dan guru harus tahu urutan akademis peserta didik dari yang tertinggi hingga terendah. Itu dalam model pembelajaran Thames Game Tournament. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada sobat YouTube sekalian. Semoga semangat, jaga kesehatan. Saya Aulia Faris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.